Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Dengan setiap pertemuan baru, kita di-scanning dan kesan orang lain terhadap kita langsung terbentuk. Inilah first impression. Cara terbaik untuk menciptakan kesan yang baik adalah dengan menjadi dirimu sendiri. Elegan, berkelas, yang keluar dari dalam. Halo, jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skill yang erat dalam kehidupan sehari-hari, dan memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring up the greatest self in you. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat first impression jadi the best impression. Kita sering mendengar pepatah, don't judge the book by its cover. Secara harfiahnya, jangan menilai buku dari sampulnya, yang bila diterapkan pada seseorang artinya jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Kenyataannya, observasi dari para ahli etika dan hubungan interpersonal mengatakan hanya dalam 7 detik saja orang itu bisa dinilai sebagai pribadi yang seperti apa. Ini merupakan kesan pertama yang tertangkap saat memasuki satu ruangan, dalam interview, atau saat diperkenalkan ke kita. Hanya perlu sekilas pandang bagi seseorang untuk menilai kamu saat bertemu untuk pertama kalinya. Apa saja yang tertangkap dalam waktu sekilas itu? Sesingkat itu orang lain membentuk opini tentang kamu berdasarkan penampilan, bahasa tubuh, sikap, tingkah laku, dan gaya kamu berpakaian. Dengan setiap pertemuan baru, kita di-scanning dan kesan orang lain terhadap kita langsung terbentuk. Inilah first impression. Menjadikan kesan pertama yang terbentuk ini hampir tidak mungkin untuk dibalikkan atau dihapus. Point of no return ya. Disinilah seringkali yang menentukan akan berlanjut seperti apa hubungan kamu dengan orang tersebut. Maka penting bagi kita untuk menciptakan kesan pertama atau first impression menjadi yang berkesan, memberi kesan yang abadi. Itu yang kita inginkan, bukan? Bahkan menurut saya, kesan pertama itu bisa didapat kurang dari 7 detik pertama saat seseorang itu memasuki satu ruangan. Dan kita bila menjadi orang tersebut seolah-olah seperti disapu karena pandangan orang lain itu berselancar dari atas kepala hingga ke kaki yang bahkan bisa saja langsung terekam di benaknya. Saat kali lain bertemu kembali, ia akan cepat bisa menengarai kita. Oh, dia itu kan yang waktu itu pakai kebaya janggan di padu bawahan tenun Sumba cantik itu. So, buatlah 7 detik itu kesan pertama yang berkesan. Apa itu 7 detik untuk membuat kesan pertama? Jika kita punya 7 detik untuk membuat kesan pertama yang berkesan, buatlah itu sangat berharga. Karena bisa jadi itu merupakan kesempatan pertemuan yang terjadi hanya sekali seumur hidup. Karena dalam waktu 7 detik itu, orang di seberang kita sedang menilai orang seperti apakah kita, menyenangkankah, dapat dipercayakah, kompetenkah,
Kesan yang akan kita ciptakan seharusnya merupakan perpaduan antara kepribadian, bahasa tubuh, dan keterampilan komunikasi kita. Dalam dunia kerja dan dalam situasi sosial, seberapa berpengaruhnyakah kesan pertama itu? Dalam dunia kerja, kesan pertama atau first impression ini sangat berperan saat kita ingin meraih peluang kerja misalnya. Saat akan meraih promosi sebagai pemimpin, saat berkolaborasi dengan orang lain, dan membangun bisnis dengan mitra. Dalam situasi sosial, bagaimana persepsi orang lain tentang kita? Seberapa baik kita menurutnya? Berdasarkan penilaian pertama mereka, dapat menentukan hubungan yang dirasakan antara mereka ke kita. Selanjutnya, apakah orang tersebut dapat mempercayai atau menyukai kita? Seperti kata pepatah lama, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama yang luar biasa. You never get a second chance to make a first great impression. Di episode ini kita akan bahas first impression etiquette dan bagaimana membuat first impression yang berkesan dan bertahan lama. Oke, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan kesan pertama atau first impression? Kesimpulan yang hampir seketika ditarik oleh seseorang ketika bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Secara bawah sadar, kita menilai orang dari sinyal yang terinformasi dengan cepat mulai dari wajah, pakaian, postur tubuh, dan nada suaranya. Untuk memberi kesan pertama, first impression yang positif, ada 8 etiket berikut yang bisa dijalankan. Adalah ketepatan waktu, penampilan, jabat tangan, jadi diri sendiri, senyuman, sikap positif, sopan dan perhatian, serta percakapan. Kita memiliki banyak kesempatan untuk mempraktekkan setiap hal tersebut setiap kali berinteraksi dimanapun dan kapanpun berada bersama orang lain. 8 tips etiket membuat kesan pertama yang lebih berkesan. 1. Punctuality. Ketepatan waktu. Saling menghargai itu kuncinya. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang adalah dengan datang tepat waktu, bahkan lebih awal. Ketepatan waktumu menunjukkan kepada orang yang kamu temui bahwa kamu memahami nilai waktu mereka dan bertanggung jawab untuk tidak menyia-nyiakannya. Seseorang yang baru pertama kali kamu temui tidak akan tertarik dengan alasan apapun yang menyebabkan kamu datang terlambat. Dan ini memberikan kesan orang tersebut tidak penting buatmu. Selalu rencanakan untuk berangkat beberapa menit lebih awal. Beri fleksibilitas waktu kalau ada kemacetan atau terperangkap di jalan yang salah. Datang lebih awal jauh lebih baik daripada datang terlambat. Ini sudah menjadi langkah pertama yang baik terbentuknya first impression yang positif tentang kamu. Jika pertemuan pertamamu secara virtual, pastikan sebelumnya perangkat teknis, digital, dan koneksinya aman. Virtual background-nya benar, dan sekelilingmu rapi tanpa gangguan. Masuk ke ruang virtual tepat waktu. 2. Be authentic you, jadi diri sendiri. Penampilan itu penting. Orang yang baru pertama kali bertemu tentu belum mengenalmu. Jadi, penampilan biasanya menjadi penanda pertama orang akan menengarai kamu. Namun jangan khawatir, tidak berarti kamu harus tampil seperti model untuk menciptakan kesan pertama yang kuat dan positif. Kunci untuk mendapatkan kesan yang baik, tampilkan dirimu dengan tepat. Tidak dibuat-buat. Present yourself appropriately. Yang sesuai seperti dirimu, yang menggambarkan pribadi dirimu yang sebenarnya. Membuat kesan pertama yang baik memang berarti kamu harus dapat masuk, fit in,
Namun bukan berarti harus kehilangan jati diri atau seolah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Itu fake, palsu, dan yang tidak genuine cepat atau lambat akan terlihat. Cara terbaik untuk menciptakan kesan yang baik adalah dengan menjadi dirimu sendiri. Elegan, berkelas, yang keluar dari dalam. Dengan melakukan hal ini, kamu akan merasa lebih percaya diri, membantumu membangun kepercayaan, disegani, dan berintegritas dari orang-orang yang kamu temui. 3. Berpenampilan rapi. Saat pertama kali seseorang melihatmu, disadari atau tidak, kita itu sudah diberi penilaian. Apa yang diharapkan dari orang yang melihatmu? Seorang profesionalkah? Elegan dan rapi? Dalam lingkungan bisnis, pakailah pakaian yang mencerminkan keprofesionalan kita. Business-like seperti setelan jas, blazer dengan kemeja yang tersetrika rapi. Bila perlu, berkonsultasilah pada pengarah penampilan. Perhatikan kebersihan pakaian, tersetrika halus dan terkoordinasi dengan baik. Rambut tersisir, ekspresi wajah, postur tubuh, dan sikap tubuh semuanya berpengaruh pada penampilan secara keseluruhan dan kesan yang ingin kita tampilkan. Pertemuan dengan orang yang bergerak di bidang seni kreatif atau industri musik bisa lebih bebas. Sesuaikan dan kreasikan gaya penampilanmu. Lihat juga lokasi, negara, atau daerah di mana kita bertemu untuk pertemuan bisnis dan sosial. Pelajari adat setempat dan budayanya. Ini juga sesuatu yang harus kita cermati, tradisi, budaya, dan norma setempat agar kita tidak salah dalam berkostum. 4. Berjabat tangan erat. Lakukan jabat tangan dengan benar. Karena ini akan jadi bagian penting dari kesan pertama yang baik. Bila posisi kamu duduk, berdirilah saat menyambut orang yang kamu temui sebelum berjabat tangan. Lakukan kontak mata saat berjabat tangan. Rentangkan tangan kananmu secara vertikal dan saat kedua tangan bertemu di titik-titik pertemuan antara ibu jari dan jari telunjuk, genggam tangan orang tersebut dan jabat. Jabat tangan yang bagus akan diingat selalu. Pakar mengatakan sentuhan web dan web atau web to web touch. Web itu adalah lekukan di antara jempol dan jari telunjuk. Nah, ini adalah jabat tangan yang tepat. Jabat tangan yang kencang bukan berarti jabat tangan yang bagus. Jabat tangan yang terlalu kuat menunjukkan kamu itu gugup, bahkan cemas, atau bahwa kamu sedang berusaha untuk menunjukkan kekuatanmu. Sebaliknya, jabat tangan yang terlalu longgar atau terlalu lemah, lembut, menunjukkan kamu tidak tertarik untuk menyapa orang tersebut dengan baik. Penting untuk kamu berlatih berjabat tangan dan mengingat seperti apa jabat tangan yang benar. Bisa dilatih hingga jabat tanganmu terlihat natural karena ini bagian dari menyapa. 5. Senyum yang tulus dan hangat. Ingat pepatah, tersenyumlah maka dunia pun akan tersenyum untukmu. Senyum yang tulus lebih baik daripada senyum yang dibuat-buat. Senyuman yang menciptakan kesan pertama yang baik adalah yang hangat, yang penuh percaya diri. Menularkan rasa nyaman, senyum yang memenangkan hati yang melihatnya. Namun tidak juga senyum berlebihan karena malah akan terlihat tidak tulus dan so akrab. Senyum yang tulus terlihat bukan hanya dari tarikan bibirnya, namun juga akan terpancar dari sudut kedua matamu.
6. Bersikap positif, terbuka, dan percaya diri. Menunjukkan sikap positif dan terbuka bahkan saat mendengar dan menanggapi kritik atau saat gugup. Bahasa tubuh memegang peranan. Gunakan dengan tepat untuk memproyeksikan kepercayaan diri dan keyakinan diri yang akan menebarkan rasa nyaman pada kita dan orang yang kita temui. Postur berdiri ataupun duduk yang tegak, tersenyum, melakukan kontak mata waktu menyapa untuk merasa lebih nyaman. Gugup dan gemetar bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya bisa saja terjadi. Namun, jangan lantas menggigit kuku ataupun membunyikan buku-buku jari. Dengan menyadari kebiasaan saat gugup, kamu bisa mengendalikannya. Atur nafas dan tenang. Sikap terbukamu menunjukkan bahwa kamu seseorang yang mudah didekati, optimis, dan hangat. 7. Bersikap sopan, penuh perhatian. Bersikap baik dan sopan, penuh perhatian dan santun membantu menciptakan kesan pertama yang baik. Singkirkan gangguan telepon selulermu. Matikan dan simpan dalam tasmu. Hal ini membuatmu dapat memberikan perhatian penuh kepada orang tersebut. Dan jangan teralihkan perhatianmu oleh orang lain yang mungkin saja masuk ke dalam ruangan juga. 8. Partisipatif dalam percakapan yang menarik. Setelah mendapatkan perhatian dari seseorang, tentunya kita ingin mempertahankannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan percakapan. Mulai dengan sapaan, "Halo, saya Dahlia." Nada suara yang ramah dan bersahabat akan terlihat dan melibatkan siapapun yang ada dalam sesi bincang-bincang itu. Berlatihlah berbicara dengan orang lain di telepon, saat berbelanja, di kantor, di mana saja. Bersikaplah menyenangkan, tetapi tetaplah menjaga hal yang bersifat personal. Do not overshare. Jangan terlalu banyak bercerita. Tentunya kamu tidak ingin dianggap sebagai tukang gosip. Sebab tujuannya di sini supaya lebih terbiasa dalam memulai percakapan. Kita hanya memiliki beberapa detik saja untuk membuat kesan pertama berkesan. Dan hampir tidak mungkin untuk mengubahnya bila tidak mengabaikan etiket. Kenalan baru layak mendapatkan 100% perhatian kita. Membuat kehadiran mereka penting. Untuk pertemuan bisnis dan sosial, pakaian yang sesuai juga bervariasi antar daerah, bahkan negara dan budaya. Perhatikan secara khusus saat berada di lingkungan negara atau di daerah yang asing. Pastikan mengetahui tradisi dan norma di negara atau daerah serta budaya tempat kita bertemu. Dengan melatih diri, praktek behind the scene, 8 elemen etiket kesan pertama yang positif tadi adalah awal yang baik untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Ikuti terus agar tetap terupdate. Sampai jumpa di Etiquette berikutnya hanya di Maximedia Channel. Thank you for watching.